Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Salam, selamat hari Minggu Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan, Tuhan Yesus baik bagi kita. Firman Tuhan hari ini dari Matius 24 ayat 35. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Tema kita, firman-Nya tidak akan berlalu. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, sebentar lagi di seluruh pelosok negeri ini akan melaksanakan pilkada serentak. Ini untuk pertama kalinya terjadi di Indonesia. Jadi karena itu marilah kita dengan sungguh-sungguh memilih calon yang tepat bagi bangsa kita, bagi kota kita, sehingga pemimpin yang kita pilih adalah pemimpin yang sungguh-sungguh memiliki roh yang takut akan Tuhan. Karena setiap orang bisa berjanji, tetapi yang tidak pernah lupa akan janjinya, yaitu hanya Tuhan. Firman Tuhan dalam Yesaya 55 ayat 11 berkata, demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruh kepadanya. Yang menjadi pertanyaan untuk kita renungkan, mengapa firman Tuhan tidak akan berlalu dalam hidup kita? Apa hal penting yang Tuhan Yesus hendak nyatakan lewat kebenaran firman Tuhan yang kita baca tadi? Yang pertama adalah sebagai peringatan bagi orang percaya. Dalam ayat 33 Tuhan Yesus katakan, demikian juga jika kamu melihat semuanya ini, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Firman Tuhan tidak akan berlalu karena firman Tuhan akan selalu mengingatkan saudara dan saya apa yang Tuhan Yesus telah sampaikan kepada kita lewat firman-Nya. Roh Kudus akan selalu mengingatkan sebagaimana Yohanes 14 ayat 26. Supaya apa? Supaya kita mengerti dan memahami segala sesuatu yang telah difirmankan oleh Tuhan, bahwasanya semuanya itu ya dan amin. Banyak peristiwa yang terjadi di sekitar kehidupan kita saat ini. Kejahatan semakin merajalela, wabah penyakit tidak kunjung berakhir, ancaman bahkan perbuatan yang semakin tidak senonoh, yang semakin tidak memiliki roh yang takut akan Tuhan begitu gampang dilakukan oleh banyak orang. Tetapi marilah kita untuk terus mengingat bahwa walaupun kondisi situasi saat ini di tengah dunia dalam keadaan demikian, firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan akan melindungi, Tuhan akan menjaga
setiap langkah-langkah orang benar atau orang yang hidup mengandalkan Dia. Yang kedua, Bapak Ibu, firman Tuhan sebagai penuntun dalam kebenaran. Dalam Mazmur 119 ayat 105 dikatakan, "Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku." Dengan kata lain bahwa orang percaya akan berjalan dalam jalan Tuhan. Orang percaya akan hidup di dalam firman Tuhan. Dan firman Tuhan yang akan memampukan mereka menjalani kehidupan di tengah dunia ini dengan iman yang kuat kepada Tuhan. Banyak orang berkata, biar jalannya beda-beda, yang penting tujuannya sama. Saudara, kita tidak tahu apa yang akan kita hadapi di jalan yang kita pilih sesuai dengan keinginan kita di depan. Tapi firman Tuhan dalam Amsal 14 ayat 12 katakan, ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Artinya, tidak ada seorang pun yang tahu apakah hidup yang ia jalani akan membawanya kepada kehidupan yang sejati atau justru sebaliknya membawa kepada maut. Hanya orang yang hidup di dalam firman Tuhan akan hidup dalam kehidupan yang benar, dalam kehidupan yang sejati yang dikehendaki oleh Tuhan. Karena firman Tuhan mengatakan dalam Yohanes 14 ayat 6, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku, kata Yesus dalam firman-Nya. Dengan demikian, firman Tuhan menuntun kita tidak hanya hidup dalam kebenaran Tuhan, tapi berjalan di dalam jalan kebenaran Tuhan untuk sampai pada tujuan yang pasti, yaitu berjumpa dengan Bapa, pemilik kehidupan sejati itu. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, saat ini adalah saat kita memperingati Minggu Adventis yang kedua, Minggu Natal yang kedua, masa di mana kita mengingat kembali akan kasih Allah yang besar yang dianugerahkan kepada kita manusia, yaitu putranya Yesus Kristus datang ke dalam dunia menjadi sama dengan manusia dan diam di antara kita. Artinya firman Tuhan itu digenapi. Firman Tuhan itu ya dan amin. Allah tidak membiarkan manusia ciptaannya yang dikasihinya di tengah-tengah dunia yang sementara ini. Allah memberikan kasihnya untuk melindungi, menjaga, memelihara, dan menjamin. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, biarlah kita selalu hidup di dalam firman Tuhan, selalu bersyukur, dan selalu terus mengandalkan Tuhan. Karena kekuatan kita hanya di dalam Tuhan. Bahkan jika kita hidup dekat dengan Tuhan, lewat firman Tuhan kita dikuatkan, lewat firman Tuhan kita dipimpin, lewat firman Tuhan kita dituntun untuk tahu langkah, tindakan, perbuatan apa yang harus kita lakukan yang sesuai dengan kehendaknya, bukan kehendak kita sendiri. Karena hidup yang kita jalani ini adalah hidup untuk menyenangkan hati Tuhan, hidup untuk memuliakan Tuhan, hidup untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, bukan kehendak kita sendiri. Karena apa? Hidup kita ini bukannya hidup kita yang dulu lagi, tapi kita sudah hidup di dalam Kristus Yesus yang membenarkan kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, karena itu sebagai tema kita pada hari ini yang mengatakan bahwa kita harus terus melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Marilah kita lakukan. Firman-Nya tidak akan berlalu. Itulah tema kita. Firman-Nya tidak akan berlalu. Karena itu firman Tuhan ya dan amin. Pegang selalu firman Tuhan dan hidup terus dekat dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Shalom.